Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yuk kita belajar. Nah, sebelumnya nih, coba kalian jujur. Siapa di sini yang pernah buka WA terus ada chat? Tahu nggak? Tadi si A nilai PABP-nya gede banget, paling gede tuh. Tak taunya dia itu niron. Lihat ke orang. Yang di tironnya nilainya kecil. Nah, jika ada berita itu, apa yang kalian lakukan? Coba angkat satu jari kalau pilihannya A, dan angkat 2 jari kalau pilihannya B. Nah, yang A langsung share ke grup biar rame. Yang kedua, tanya dulu kepada si A, benar enggak bahwa dia seperti itu? Nah, kalau pilihannya A, hati-hati. Itu baru saja nyebar gibah. Kalau yang B itu namanya tabayun. Nah, gibah kalau cuman pakai fitur share, nah tabayun itu kalau bisa pakai fitur cek fakta. Yuk kita belajar tentang gibah, apa itu gibah dan apa itu tabayun. Ya, kita langsung saja ke sini. Ya, ada pantun dulu ya. Kita bacakan pantunnya. Menanam padi di dalam sawah. Padi dipanen di waktu pagi. Jauhkan diri dari gibah, hanya merusak pahala diri. Nah, cakep. Kedua, burung nuri hinggap di dahan. Dahannya patah, jatuh ke kali. Jaga lisan, jaga perbuatan, tabayun itu jalan yang hakiki. Cakep bukan? Nah, sekarang kalian silakan boleh membuat pantun apa saja tentang yang berkenaan dengan gibah sama tabayun ya. Kita bahas apa itu gibah. Gibah berarti menggunjing atau membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Apabila orang yang dibicarakan mengetahuinya, ia tidak akan menyukainya. Jadi, gibah itu adalah ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Ketika orang yang diomongin itu tahu dia nggak suka, itu namanya gibah. Nah, suatu yang diucapkan walaupun benar, jika tidak disukai oleh yang bersangkutan, tetap termasuk gibah. Contoh gibah. Nah, misalnya kita kan suka buat video latihan mengaji di TikTok misalnya. Nah, kemudian kamu melihat bahwa Farhan posting video latihan mengaji di TikTok. Nah, di grup chat kelas, teman-temannya ramai menertawainya. Mereka bilang, bacaannya masih banyak yang salah, tajwidnya juga nggak benar, mending nggak usah posting gitu. Nah, menertawakan dan menjelekkan orang di belakangnya meski tidak langsung disampaikan kepadanya tetap merupakan gibah karena membicarakan kekurangannya di depan banyak orang. Nah, harusnya seperti apa? Nah, kalau kita tahu kejelekan orang, nah itu coba diajarin sama kamu, dikasih tahu yang benar, bukan ditertawakan. Kita berbagi ilmu. Misalnya, Farhan, itu videonya kamu udah berusaha, tapi ada yang salah nih, sok aku ajarin. Nah, itu yang paling bagus daripada digibahin. Nah, ini dalil tentang gibah. Apakah itu gibah termasuk perbuatan tercela apa termasuk perbuatan baik? Nah, coba lihat di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yuk sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Inna ba'dun ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Wattaqullah, innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah banyak prasangka. Inna ba'dad dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum, apakah ada di antara kamu ayyakula lahma akhihi maitan, yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Fakarihtumu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, Tawwabur Rahim. Tawwabur Rahim, penerima tobat lagi Maha Penyayang. Nah, itu dalil tentang gibah. Ada kalimat wala yaghtab ba'dukum ba'da, itu ngomongin orang. Nah, yaitunya ayuhibbu ahadukum. Nah, kalau misalnya kita suka mengunjing orang, ngomongin orang, itu bagaikan ayyakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Nah, tentunya jijik kan, fakarihtumu. Nah, itu berarti kita tidak boleh untuk melaksanakan gibah. Ada tuh di Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, faktor terjadinya gibah ini hanya sebagian saja yang menjadi faktor terjadinya gibah. Masih banyak yang lainnya. Yang ke-1, ingin mengangkat derajat diri sendiri dengan merendahkan orang lain. 2, rasa iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Keempat, balas dendam atas perlakuan orang lain. Dan yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Keenam, bercanda tanpa disadari sambil merendahkan orang lain. Nah, ini diantara sebagian faktor terjadinya gibah. Biasanya dari sini berangkatnya, terus bergibah. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari gibah? 1, berkumpul dengan orang soleh atau lingkungan yang baik, menjauhkan diri dari perbuatan buruk. Kedua, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa Allah Maha melihat dan tidak menyukai gibah. Kemudian introspeksi diri, melihat aib sendiri sebelum membicarakan kekurangan orang lain. Yang keempat, menjaga lisan, tidak membicarakan keburukan orang lain. Walaupun ingin gitu kan, karena saya sebel sama orang itu, tapi tetap harus menjaga. Kemudian berpikir positif, akan mengubah pikiran buruk menjadi pikiran baik atau husnudon, tidak boleh suudon. Karena kalau kita suudon, itu akan membuat hati kita tidak tenang. Mikirin orang lain terus. Makanya berpikir positif lah. Kemudian berdoa, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan tercela. Kita berdoa, kalau misalnya ada yang ngomongin, ya Allah, jauhkanlah hamba-Mu ini dari gibah. Nah, seperti itu. Itu cara menghindari gibah. Nah, sekarang apa itu tabayun? Cara bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Secara istilah, proses meneliti dan menyeleksi berita dengan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas. Jadi intinya tabayun itu mencari kejelasan, mencari fakta yang sebenarnya. Nah, itu adalah tabayun. Contohnya nih yang biasa
kita temukan. Misalnya, Sari kehilangan pensil. Kemudian ada yang bilang, Hiani tuh yang ngambil di meja Sari. Nah, kalau tanpa tabayun, itu Sari langsung marah ke Yani kan, dan cerita ke teman-temannya bahwa Yani mencuri. Nah, tapi dengan tabayun, Sari bertanya dulu baik-baik ke Yani, Yani, kamu tadi lihat pensil saya nggak? Pensil saya nggak ada. Oh iya maaf, tadi ada yang pinjam pensilnya, nanti katanya dikembaliin lagi. Maaf ya nggak bilang, dianya terburu-buru dan kamunya belum datang. Sementara saya tidak punya pensil, makanya ngambil yang kamu dulu. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, berarti ternyata Yani hanya meminjamkan ke teman lain. Tapi ya ada salah juga. Harusnya kalau nggak ada mah, ya jangan dikasih. Minjem aja ke yang ada gitu. Tapi kalau Sari berbaik hati, itu akan dimaafkan. Dan Yani pun minta maaf. Nah, itu tentang tabayun. Ini dalil tentang tabayun ada di Quran surat Al-Hujurat. Masih Al-Hujurat cuman ayat 6-nya. Yuk baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikum binaba'in. Jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya, ang tusibu qauman bijahalatin, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Nah, itu jelas. Jadi, kalau ada berita dari fasik atau siapapun, itu harus fatabayyanu, bertabayunlah. Ngerti ya? Nah, sekarang tabayun di media sosial. Itu harus cek dulu kebenaran info sebelum percaya atau nyebarin. Karena di media sosial, hoax dan gibah menyebarnya cepat banget. Nah, kalau ada kalau ada kalau ada pengumuman atau ada berita di medsos, nah pertama lihat siapa yang ngomong. Kedua, cari sumber aslinya. 3, bandingkan dengan berita lain. 4, cek tanggal dan konteks. 5, tanya ke yang paham. Nah, itu harusnya. Misalnya nih, ada yang iseng, saya ingin libur tapi ingin ada temen gitu kan. Besok hari Senin libur karena gurunya rapat misalnya. Nah, itu lihat dulu siapa yang ngomong. Kalau guru yang bukan nge-share-nya, berarti itu harus tanyakan dulu, itu sumbernya dari mana, ada nggak berita yang lain atau hanya dia saja, cek itu tanggalnya berapa. Nah, itu jadi tanya dulu ke yang paham, misalnya di sini guru yang tahu, berarti cek dulu ke guru. Jadi jangan langsung diambil, di-share, akhirnya nyebar secara langsung, ternyata tidak ada pengumuman seperti itu. Nah, itulah makanya harus berhati-hati, cek and recheck dulu. Nah, berarti kesimpulannya, ghibah adalah membicarakan keburukan atau aib seseorang tanpa seizinnya, dan hukumnya haram dalam Islam. Dasarnya adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang tadi dibacakan. Nah, di mana pelakunya diumpamakan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Jijik kan ya? Ya, makanya hindari. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Antara lain menjaga lisan, introspeksi diri, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Nah, kemudian tabayun. Tabayun itu apa?
Tabayun adalah sikap kritis dan teliti dalam menerima informasi sebelum menyebarkannya. Nah, sangat relevan di era media sosial dan maraknya berita hoax. Perintahnya ada pada Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Tadi udah dibaca juga. Itu menerapkan tabayun. Bisa mencegah kesalahpahaman dan menjaga kerukunan masyarakat. Nah, jika kita melaksanakan ini semua, maka kita akan merasa aman, nyaman. Tidak ada prasangka buruk, tidak ada seperti itulah. Tapi kan tidak semuanya mudah untuk dilakukan ya, tapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi sekali lagi di medsos itu cara nyaring infonya ada yang dinamakan 3S. Apa sih 3S itu? S yang persatu stop. Nah, jadi pas lihat chat, ada story, postingan yang ngomongin orang lain atau pengumuman yang gak jelas itu, nah itu jangan dulu di komen, di like dan sebagainya, tapi harus dicek dulu ya. Jadi itu kalau misalnya kita langsung nge-share tanpa tahu itu benar atau salah, itu bisa merugikan orang lain. Nah, yang kedua adalah saring. S yang kedua saring, tadi S yang satu stop, S yang kedua saring. Saring itu berarti ngecek dulu sebelum percaya. Tadi sebenarnya harus jelas, buktinya harus ada. Nah, itu biar tidak merugikan orang lain. Kemudian S yang ketiga, sampaikan. Nah, kalau sudah bagus, kalau sudah benar, nah itu baru disampaikan, disebarkan kepada orang lain supaya bermanfaat kepada orang lain. Nah, itulah 3S di medsos. Itu cara nyari info. Satu S-nya stop, melihat postingan orang lain langsung di komen. Yang kedua S-nya saring dulu apa yang disebarkan oleh orang lain. Nah, baru yang ketiga adalah sampaikan ketika sudah jelas gitu ya. Seperti itu. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk ghibah, banyak sekali ya tentang ghibah. Dan sangat sulit itu tentang ghibah, tapi harus berusaha semaksimal mungkin dengan 3S tersebut ya. Seperti itu. Terus nih, ada juga yang bertanya, kalau misalnya ada seseorang nih yang curhat. Nah, kalau curhat tentunya kan merasa tidak enak. Dia menjelekkan orang dari A sampai Z. Nah, apakah itu termasuk ghibah atau tidak? Nah, kalau seperti itu, lihat dulu tujuannya. Dia curhat itu untuk apa? Untuk menjelekkan dia atau bagaimana? Nah, kita periksa dulu benar nggak seperti itu. Nah, kita cari solusi, bukan mengompor-ngompori. Kalau misalnya cari solusi, dia tidak bermaksud untuk menyebarkan gosip, tapi mencari solusi supaya karena kita kesal gitu kan, nah itu tidak boleh disebarkan kepada yang lain, tapi boleh diomongkan untuk mencari solusi saja. Dan yang dimintai solusi itu jangan menyebarkan. Nah, itulah kalau disebarkan jadi rame dan akhirnya jadi pertengkaran di antara kalian semua. Nah, kalau misalnya ada yang curhat, sok boleh curhat. Kasih solusi yang baik, bukan dikompori-kompori menjadi wah rame gitu kan, seperti itu. Kemudian, nah kalau misalnya ada yang curhat, disimpan, jangan disebarkan, cari solusinya. Kemudian apa istilahnya? Jangan sampai diikut. Kalau misalnya dia ternyata bohong gitu kan, emang iya tapi merasa kita itu jadi benci sama dia, nah itu yang nggak boleh. Dia harus jadi solusi bagi orang tersebut, sehingga ketika dikeluarkan apa yang ada dalam hati itu dianya jadi tenang dan solusinya dapat. Nah, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga belajar hari ini membawa keberkahan bagi kita semua.